Welcome to Bisu, Bicara Seru, hosted by bestsocial.co.id. Here we will talk about travel and some other information related. With interesting guests, we will fulfill every curiosity for our listener. So stick around and enjoy our talks. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu. Yang kita tunggu-tunggu ini karena kita kayak terlalu padat itu ya pembicara ya. Jadi kita harus nyusun siapa nih yang udah mulai antri email atau DM di Instagram tuh banyak banget. Mungkin ada sekitar 100 orang yang pengen banget pengen banget podcast bareng kita di sini. Dan salah satunya kita kedatangan tamu dari Bali sendiri. Dan ini seperti apa ya? Dia ini seorang bos besar loh. Oh, oke. Bos besar. Mungkin bisa sorry. Boleh kita tanya-tanya sedikit atau boleh sedikit. perkenalkan sedikit dari Bri? Oke. Bapak. Oke, terima kasih. Ini undangan dari Best Hostel. Terima kasih banyak ini. Perkenalkan, nama saya Made Ariana. Biasa dipanggil Kadek. Kalau Kadek. di pesisir Pantai Sanur biasa dipanggil Kadek Maruti gitu. Kadek. Saya Maruti Grup Facebook itu. Iya. Oke, jadi Pak Kadek ya ini. Kadek. Oke, Pak Kadek ini salah Ariana satu tuh Pak Kadek. Ya boleh, Kadek boleh, Ariana boleh. Kan Ariana Grande lah ya. Ya itu saudara jauh. Satu rumpun ya. Satu rumpun beda rezeki. Iya. Oke, Pak Kadek Sama-sama ini terkenal tapi. sama-sama terkenal di Bali ya. Iya. Oke. Pak Kadek ini salah satu owner yang memiliki bisnis di Bali dan bisnisnya adalah di bidang transportasi. Apa Yes, itu? benar. Bisnis jasa bemo. Dia punya salah satu bisnis. Benar. Bemo air tapi. Ya, Iya, bemo iya. air. Klasifikasinya keren. Ya, jadi memiliki salah satu transportasi laut ya, bisa disebut transportasi laut, speedboat Yap. Yes. di area Sanur. Betul. Itu Untuk saat ini. untuk Ada saat ini. Ya. Pokoknya buatnya tuh keren, mantap, terus sudah tersertifikasi ya Pak ya. Sudah, CHSE sudah. Pokoknya safety lah gitu. Siap. Nah kali ini kita mengundang beliau, kita kulik bareng-bareng apa sih kehebatannya dari Maruti Express ya. Wow. Oke. Apa kehebatannya? Iya. Karena kemarin kita sempat nih jalan-jalan ke Nusa Penida ya. Ya, sama ya, Maruti ya, Express. ya, ya. Dan experience-nya wow sekali sih. Iya, jadi kita Benar-benar jalan-jalan wow. dari awal sampai 3 hari kita di sana, di Iya. Jammu sangat. Terus kita main ke apa namanya itu yang tepat di tengah-tengah itu, Ponton. pontonnya itu. Kemudian kita main ke beach club, Yes. ngebar, minum pertalite, mabuk bareng, enggak Gak ada acara itu. Pokoknya servisnya itu pada saat sampai kita sampai sana ya Bim ya. Ya. Itu memuaskan sih ya. Dan itu that was actually my first time untuk jalan-jalan ke Nusa Penida pakai mobil. Oh, Ternyata oke. beda banget rasanya loh. Iya sih benar. Kayak kelihatan di peta tuh Nusa Penida tuh kecil banget. Iya. Tapi kalau kita naik motor Soro banget itu. Jadi emang sara banget kayak gitu. Iya. Jadi Ya lebih maksudnya Nusa Penida sendiri kan sangat panas ya Pak ya. Betul, Gitu kan betul sekali. rasanya itu kan pulaunya kan lumayan kalau misalnya pergi ke barat dan juga apalagi yang ke daerah timur ya Pak ya. Betul sekali. Nah itu tiap kali saya ke Nusa Penida biasanya emang naik motor sendiri Pak. Iya. Nah pas kemarin pakai mobil kok rasanya enak ya gitu. Berbeda sekali, banget sih. enjoyable Iya. banget gitu. Dan juga service-nya Oke. number one. Boleh disampaikan sedikit apa sih latar belakang nama dari Maruti, dan Maruti itu berdiri dari tahun keberapa atau sebelum Borobudur berdiri udah ada Maruti? Ya sebenarnya Maruti itu dari founder kita yang namanya Pak Nyoman. Itu biasanya dipanggil Pak Nyoman Goreng. Pak Nyoman Goreng itu
sebelum adanya Maruti Express yang saat ini berjalan regular trip ke Penida sama Lembongan ya. Untuk Maruti sendiri sih memang Bapak sudah mempunyai booth kecil dulu. Langsung dinakodai oleh Bapak. Oh, oke. Itu tahun berapa tuh, Pak? Itu kalau udah di tahun 2000, 2008, 2007 itu pokok dari masa muda Bapak sudah punya booth kecil itu langsung membawa langsung handle langsung Bapak mancing langsung ke Gili. Jauh ke Gili Trawangan bawa booth kecil itu tapi itu khusus untuk charter. Bukan reguler. Nah, sejak tahun 2010 Bapak dan saya sih sempat berbincang beberapa kali karena kita lihat juga perkembangan di Nusa Penida, banyak aktivitas sebenarnya yang bisa kita pingin digali di Nusa Penida, terutama sih pertama sih kita untuk spiritualnya, karena kan perjalanan ke Nusa Penida dulu dari Sanur itu 1,5 jam sampai 2 jam ya Jukung. Benar sih. Habis itu karena dulu nggak ada speedboat ya. Belum ada speedboat ke Nusa Penida dari Sanur itu. Dulu kan kebanyakan dari Padang Bayi aja. Iya. Tapi Padang Bayi Karangasem. Yes. Tetapi sekarang dari sejak itu ya itu udah dari prepare dari bulan Oktober 2010 kita udah prepare. Habis itu pas saya juga pada saat itu masih aktif di kantor lawyer juga kan. Jadinya di sana saya disuruh ngurusin perizinan sama Bapak, apa syarat-syarat untuk kita buat misalnya reguler, misalnya pertama perusahaan, habis itu izin-izinnya, kalau speedboat untuk reguler, untuk penumpang apa misalnya kayak asuransi, apa yang kita perlukan lagi semuanya, ya akhirnya pada bulan Maret 2011 kita afikan, kita buka untuk trip awal ke Nusa Penida. Dari ke Nusa Penida 2011 Maret kita jalan ke Nusa Penida dengan booth yang kita baru kapasitas 45 orang. Speedboat tapi itu kan? Speedboat. Itu udah lumayan besar juga ya? Ya 45 orang. Kita itu pertama itu kita ada di Sanur untuk tahun 2011 speedboat. Setelah itu tahun 2014 setelah perkembangan. Itu kita udah ada armada, kalau di Maruti udah ada 3 armada. Setelah itu 2014 baru kita buka yang ke Lembongan. Tetapi brandnya kita pakai brand namanya Glory yang ke Lembongan. Supaya nanti takutnya kalau Maruti semua nanti saat naik bootnya salah gitu. Makanya kita atur lah untuk jadinya Glory, kita pakai brandnya dan kita lihat namanya Glory itu ya bagus juga kan, jadinya Maruti. Jadi pertama itu dari Glory. Dari Maruti. Maruti itu artinya apa sih Pak? Maruti itu kalau ceritanya itu cerita pewayangan dulu ya. Kalau singkat cerita itu adalah Maruti adalah seekor kera. Itu bisa banyak kera yang bisa pada cerita Ramayana itu membuat jembatan ke sebuah pulau. Untuk Rama mencari Sita. Yang ditahan sama Rawana gitu. Jadinya kita tuh sebenarnya makanya Maruti ada namanya Maruti Duta. Maruti Duta itu jadinya itu duta. Jadinya pengantar untuk ke pulau. Jadinya makanya namanya itu sih sebenarnya kalau dibilang sakral sih sakral gitu karena identik lah itu memang nama yang memang dari dulu dipakai sama Bapak juga. Karena nama bootnya Bapak sebelum ada Maruti reguler ini kan Maruti juga nama bootnya. Maruti itu sangat segitu keren aja. Sekali. Itu yang saya suka dari Bali sebenarnya karena membuat sesuatu itu harus berdasarkan kisah. Iya. Gitu. Ya, gitulah. Makanya kita sangat sampai sekarang kita berjalan juga perusahaan ini kan. Kita berjalan Aris Tenggara juga, itu semua juga karena kehendak beliau juga yang di atas. Makanya kita di sini kita cuma bisa menjalankan, ya kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin lah untuk melayani masyarakat yang mempercayakan Maruti penyeberangan ke Nusa Penida. Jadi total sekarang ada berapa armada Pak? Armada kita ada 6. Tidak aktif. Armada itu bukan Armada band itu kan. tapi tidak aktif 3. Yang aktif sekarang di masa ini ada 3. Berarti waktu zaman normalnya itu ada 6. 6 itu berarti
2 di Lembongan, 2 di Nusa Penida atau gimana? Enggak. Dibagi-bagi gitu ya? Lembongan 2, di Penida ada 4. Dulu kita sempat buka di Kusamba juga. Mana? Di Kusamba. Kusamba Di Kelungkung. Di Kelungkung. Oh, Pantai Kusamba situ. Ya, Iya, tapi kita off. Pokoknya Ada di- pelabuhan juga di situ. Itu bagus mantra situ Iya, ya. luas. Tapi kita off di sana. Habis itu sekarang kita bukanya yang khusus dari Sanurja dulu. Oh, oke. Dari sana dulu. Karena Jadi- juga situasi masa pandemi seperti ini kan. Jadinya kemarin sih sempat pada tahun 2010 awal-awal itu pada bulan Maret kayaknya itu kita close. All memang close operasional. Habis itu karena bulan Juli kan rencananya akan dibuka pariwisata kan. Yes. Iya. Domestik di bulan Agustus gitu rencananya akan dibuka. Juli kita prepare buka dengan memanfaatkan 3 armada kita aja. Nah, Glory Prime, Glory 2 sama Maruti Duta 3. Oke. Iya. Tapi untuk pemeliharaannya gimana tuh Pak? Untuk maintenance itu tetap ya karena itu salah satu juga kan kalau kita udah berani buka kita harus berani pelihara juga Iya. itu. Emang maintenance boot itu Sangat mahal sekali. Iya. Apalagi mungkin juga sekali jalan ya harus bayar. Nah, betul bayar untuk Terus operasional juga petrolnya oilnya, belum. Makanya itu untuk Pakai operasional pertama. itu pakai Pertalite. Ya untuk gininya sih sebenarnya untuk maintenance-nya itu memang benar sekali kata Patian itu mahal sekali untuk gininya. Tetapi Astunggara bisa kita tanggulangi juga dengan juga dari seizin juga dari Honda beberapa armada daratnya ya terlelang jadinya untuk di pandemi. Ya seperti itulah jadinya. Ya gimana lagi kita harus muter Memang karena sih harus muter, Iya. harus survive ya Pak ya. ya kita harus berusaha lah melayani masyarakat Dan semaksimal mungkin. bagaimana tanggapan Bapak dengan tim gitu pada saat pas pandemi mulai itu pas Maret kalau nggak salah 2019 2020 ya? 19 ya? 19 pertengahan. 2019 pertengahan. Sekarang udah 2 tahun setengah. Enggak, kayaknya Sekarang sih berapa sih? 2020. 21. Enggak, 1 kayaknya tahun setengah kayaknya ya. 2020 Pas Maret. Maret. 20 Benar. Maret mulai kita Itu close. gimana tuh Pak? Jadi pas ngedengar ada COVID, terus juga mungkin pada pulang tamu-tamunya, apa yang Ya. Bapak lakukan tuh? Pada saat itu sih sebenarnya memang kita sebelum Maret ya, Februari kita sebenarnya masih lumayan sih, Masih normal ya. masih lumayan, itu Ya, masih nggak ada, impact-nya ya. masih ada. Atau tahu itu udah karena membludak gitu berita di sosial media bahwa di media-media bahwa COVID sudah menyebar ke Indonesia, akhirnya di bulan Maret lah gini turun drastis bookingan yang sudah ada juga itu Maret, April, Mei, Juni, Juli itu kan udah booking udah masuk, banyak yang udah mulai agent cancel jadinya wow. Berarti efeknya luar biasa sekali loh karena kita udah sampai di Gunung Agung meletus gitu, itu sudah pernah kita rasakan juga gimana efeknya kan penerbangan ada kadang terkendala gitu kan. Tetapi itu tidak terlalu berefek signifikan. Tetapi ini wow langsung gini akhirnya di bulan Maret kita putuskan kita close bulan April. Itu close 1 bulan atau bagaimana? Kita close sampai waktu yang belum ditentukan. Kita lihat perkembangannya. Iya. Nah itu dah jadinya kita meeting dengan staff. Sempat close berapa lama Pak? Jadinya April, Mei, Juni, Juli sekitar 5 bulanan ya. Tidak beroperasi sama sekali. Tidak beroperasi sama sekali. Jadinya boot terparkir, cuma terpantau, cuma diawasi, ya dipanasin juga, ya seperti itu. Karena kan kalau tahu sendiri kan kalau mesin, kalau nggak diam, dipanasin, seperti itulah rusak. Apalagi di laut gitu. Iya. Ya makanya seperti itu. Jadinya ya kita off selama 6 bulan dan lihat perkembangan dari gimana pandemi ini. Ya jadinya itu dah. Kita sebenarnya pengusaha bisa jalan itu tergantung dari aturan pemerintah juga kan. Ya. Karena berita-berita di media sekarang sudah mulai waktu itu sudah bilang bahwa akan buka seperti itu. Jadinya kan kita nggak mungkin buka. Kita perlu prepare dulu kan sebelum buka. Ya karena nggak bisa tiba-tiba kan. Nggak bisa tiba-tiba. Terus juga buka. apalagi ini kita ngomongin armada dan juga
orang-orang yang in charge Iya, di dalamnya. di dalamnya. Kalau saya lihat kan kemarin banyak banget tuh, sampai Iya. 20-an ya Pak. Iya. Sebenarnya 20-an. karyawan kita sebelum pandemi itu totalnya sekitar 120 120 untuk Maruti Group Penida sama Lembongan aja. Oh, oke. Itu belum dengan di water sport. Kalau di water sport tambah sekitar 170-an. Oh iya. Itu untuk yang di Maruti sebelum pandemi. Iya. Tapi sekarang water sport off itu sudah sekitar 50-an off. Habis itu sekarang untuk di Facebook cuma kita ada sekitar 40 saja kita ajak. Dengan 3 armada 47-an kayaknya kalau nggak salah. Iya. Karena ya tetap ya harus dipelihara dan juga harus punya orang-orang yang memang terpercaya ya Pak ya. Betul sekali. Gitu. Itu nggak bisa sembarangan juga. Ini saya juga sangat-sangat beruntung sekali karena saya juga mempunyai tim yang emang sudah lama saya juga ajak kerja gitu. Jadi tim saya juga mengerti bahwa kondisi perusahaan seperti ini kita jalanin bersama karena mereka juga dulu yang kita ajak untuk membangun perusahaan ini ya. Makanya sekarang mereka juga tahu ya kondisi seperti ini ya kita ajak bareng-bareng seperti ini. Dan akhirnya mereka bareng. Ya, kita udah sukses bareng. Setengah lah. Ya, kan udah tahu dari awal prosesnya kayak gimana ya, masa karena ini aja kita harus cari perjalanan juga kayak gitu. Iya, makanya anak-anak sih staff-staff saya sih ya tetap masih percaya sama Maruti ini ya. Maruti ya masih percaya. Oke, kalau Maruti sendiri itu bukan fasilitas yang dimiliki apa aja nih? Tadi kan ada fasilitas yang kita punyai itu selain jasa transportasi Sanur Penida Sanur Lembongan, kita juga ada water sport di sana. Kita juga ada beach club. Beach club juga Maruti Beach Club. Ada villa juga. Ada villa juga, Maruti Beach Villa juga kita ada juga di sana. Ada transport. Semua kita di pariwisata sebenarnya kita lengkap. Transport darat di Penida kita juga ada, transport darat di Denpasar sini juga ada. Tetapi itu khusus untuk antar jemput hotel ke pantai. Pantai ya. Gitu aja sih. Bukan sampai sewa-sewaan mau. Sewa-sewa ke Kintamani enggak. Enggak. Kita enggak fokus ke sana. Kita fokus ke Pulau Lembongan sama Penida. Tapi kalau di Lembongan sama Penida itu mobil-mobil siap untuk tur di sana. Misal di Lembongan kita ada armada juga siap untuk ngantar tur juga keliling Lembongan. Kalau yang di Penida juga seperti itu. Kebanyakan dari para backpackers nih ya, seringnya ke Penida atau Lembongan Pak? Kalau dulu banyak kan ke Lembongan Pak. Dulu Lembongan. Dulu banyak kan ke Lembongan. Ya karena cuma Lembongan aja yang mereka tahu. Penida dulu kayaknya booming. Kalau nggak salah Penida itu 4 atau 5 tahun yang lalu ya? 2015-16. Oh itu baru awal-awal. Baru awal-awal baru kelihatan. Kelingkingnya ya. Betul sekali. Kelingking sama Angel Bilabong sama Broken Beach-nya itu. Oh iya. Raja 5 sama itu baru juga belakangan sih terkenalnya. Tetapi sekarang lagi naik daun kan tur combine. Raja ke-Atuh atau Diamond langsung ke Kelingking sama Broken Beach. Itu seharian ujung timur, ujung lah. Gak kebayang sih gue. Ya itu lagi hits loh. Lagi hits. Itu yang jadi, combine. Satu hari gitu? Bisa. Berangkat pagi balik ke sore trip kita di Maruti kan bisa. Itu kayaknya. Berarti yang jam pagi jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 udah jalan, jam 7.30 check in. Habis itu baliknya jam 4.30 kan. Udah bisa. Kayaknya pulang-pulang harus sediain koyo ya. langsung pagar banget tuh pasti ya. Tapi kalau kadang-kadang kalau ke Diamond ke rumah pohon nggak dapat Pak. Iya. Ke rumah pohon nggak dapat. Karena kan harus turun lagi Kak. Sudah. Iya, makanya kalau misalnya lalu enjoy di sana Senusa Penida enaknya 2 hari di sana. Ya. 1 hari pertama nikmatilah sampai sore itu di Crystal Bay terakhir atau di Crystal Bay lah atau di Kelingking nyari sunset. Nah, habis itu besoknya water sport. Ya, artinya enggak waktu lo mau balik enggak bagi gitu. para backpackers ya. Mungkin advice dari Pak Mang nih akan berguna kalau misalnya kalian ke Nusa Penida. At least 2 hari ya Pak Mang ya? Iya, 3 hari 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya atau 2 hari paling idealnya supaya nggak terburu-buru dan juga mungkin
untuk kesehatan badannya ya. Iya, Jadi nggak betul. terlalu Jangan capek terlalu capek juga. juga. Ada skipnya untuk istirahat. Apalagi kalau anak-anak backpacker tuh biasanya dia adventure ya, turun. Pasti Ya, dia ya, pingin pasti turun ke menikmati, bawah gitu. menikmati. Iya. Bukan cuma sekedar lihat foto. dari atas. Iya. Belum pernah turun ke kelingking kan? Dan kelingking Saya belum pernah tuh. Baru setengah aja. Baru setengah Baru aja gue setengah udah. aja. Aduh ya Allah. Baru habis dah gini tangga betonnya, saya berpikir turun lagi. Turun nanti naik saya bisa apa enggak ya? Itu mikir-mikir loh. Waktu sebelumnya kan tim base hostel juga sempat ke kelingking. Mereka bilang aku pengen turun. Aku bilang gini guys, ingat besok masih syuting. Iya Pak, lumayan ya gitu kan. Pas sampai tengah aja, belum sampai tengah itu kita juga udah ngos-ngosan. Sudah mau Waduh, turun. benar-benar. Aku pernah waktu pas awal-awal ke Nusa Penida itu ke pura pokoknya pura ada sumber mata airnya. Guyangan. Peguyangan. Oh, iya. Saya 2 kali sampai sana. turun ke bawah tuh. Itu Emang berapa step tuh? Waduh. Woi, Saya tuh jauh kayak banget. tebing. saya nggak ngitung tengahnya. Saya tuh. tebingnya tebing 90 derajat gini kan. Betul. Waduh. Turunnya itu. Terus emang sampai bawah emang seger. Segar. Seger Seger banget. banget. Karena emang sepi Tapi kebetulan. balik lagi ke atasnya gimana? Pas naik atasnya ada keringetan lagi. Saya 2 kali ke sana memang, wih. Bisa nggak sih Pak kalau misalnya dari Maruti gitu ya? Itu kan di pinggir pantai kan ya? Nah, Itu pakai misalnya para backpackers ya Hah? mau ngegrup sama teman-temannya Ya. langsung ke Peguyangan. nggak bisa naik Pak. Maksudnya naik. pakai boat gitu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu makanya gede ya Pak ya. Ombaknya Ombaknya gede. gede sana. Di sana tidak ada tempat berlabuh Pak. Oh gitu. Kalau mungkin mau snorkeling gitu ya, mau snorkeling kan di laut. Kalau mau ke darat nggak bisa tuh Pak. Nggak bisa. Ke Crystal Bay aja kalau gelombangnya besar nggak bisa ke darat Pak. Crystal Bay ke pantai itu. Iya. benar. Itu nggak bisa juga. Makanya kalau di Guyangan itu memang cuma satu cara itu dari tangga. Tangga itu jelajahi tangga itu sampai Iya. bawah dan nikmati saat naiknya. Keringatnya mengucur. Ya. Jadi apa ya maksudnya? Kalau saya lihat sendiri ya Nusa Penida itu apalagi lautnya Bali ini kan Yap. sangat apa ya gelombangnya apalagi kan sangat riskan sekali ya Pak ya. Itu gimana Pak cara mengetahuinya? Oke. Terus mungkin ada jam-jamnya tertentu. Terus juga bagaimana safety-nya untuk para penumpang Ya. gitu. Apakah misalnya juga pada saat bulan purnama nggak boleh gitu atau gimana gitu Pak? Ya, untuk saat ini sih penyeberangan itu kan memang kita di sana aturan penyeberangan itu ada dari Syah Bandar namanya. Itu yang memberikan izin atau surat persetujuan berlayar. Ya, itu satu kalau- pintu ya Pak ya, kalau informasi misalnya, kalau misalnya dari Syah Bandar selalu memberikan kita informasi mengenai keadaan gelombang seperti itu. Jadinya dan juga mengenai resiko penyeberangan seperti itu. Jadinya juga kayak tadi contohnya kan tadi kita misalnya Tadi pagi. kan hujan sama gelap. Iya, mendung rata tuh di Kita sini. sudah dihimbau kok itu. Untuk penyeberangan kita tunda dulu sampai cuaca jarak pandang sudah baik dan gelombang sudah baik gitu baru kita jalan. Jadinya penumpang juga kita jelasin seperti itu juga sih. Yeah. Jadinya seperti ya kita jadinya dengan penumpang juga jadinya kan memberikan pemberitahuan yang benar. Iya. Berarti kalau misalnya penumpangnya udah beli tiket nih Pak Siap. untuk pagi gitu. Misalnya ini kondisinya seperti ini. Kita beritahu yang gini, kita sebenarnya menunggu saat cerah itu nggak sampai batal. Untuk saat ini sih nggak pernah sampai cancel. Atau dipindah berarti, sampai sorenya gitu. Ya enggak, biasanya tunggu sejam 2 jam sih, sejaman gitu. gitu. Enggak gini sih, enggak sampai Cancel gitu. Enggak sampai cancel sih. Dari sampai saat ini sih belum pernah sampai cancel sih. Abis itu mengenai keamanan juga safety di boot kan kita sudah siapkan tuh semuanya, life jacket semuanya juga. Iya. Itu yang paling penting untuk juga life sih. trap juga semuanya untuk keamanan di boot sudah ready semua. Kalau misalnya ada pada saat perjalanan misalnya di dalam kan kita kurang tahu juga ada gelombang atau tidak Iya, kan. iya. Itu kita udah biasanya ready sih untuk kru boot kita ready 3 orang di bawah untuk pengecekan.
Untuk mengecek misalnya ada yang mau muntah misalnya itu dikasihkan apa namanya tas kresek hitam gitu, atau diajak ke belakang diajak muntah supaya nggak mengganggu yang lain. Seperti itu bisa seperti itulah kita gininya biasanya kita readyin. Oke. Tapi pernah nggak Pak kejadian-kejadian yang bikin orang kita sampai kita pemilih nih Pak geleng-geleng kayak dia apa namanya protes apapun sampai nggak masuk akal, apa sih dia protes kayak gini itu ada? Atau mungkin juga ya kan apa namanya customernya kan bule-bule tuh, biasanya mabuk lah atau gimana gitu. Ya sebenarnya pernah nggak sih kayak gitu? Pasti aja pernah sih ada kejadian yang apa namanya yang ya gimana ya namanya juga kalau dibilang kelalaiannya kita juga gimana tidak 100% sih. Biasanya ketukar sandal. Iya, ketukar sandal. Sandal itu kan banyak macam. Iya. Berangkat pakai swallow, pulang pakai apa gitu. Jadi pulang bawa sepatu. Karena kita kan juga ini Astenggara, mudah-mudahan dermaga jadi di 2022 ya atau 23 lah kemungkinan. Di daerah mana sih Pak? Di daerah Sanur. Daerah Sanur ya. Ya mudah-mudahan dermaga jadinya kita nggak ada pemikiran lagi untuk lepas sandal naik boat. Karena kan kita kalau misalnya sekarang kan naik boat, karena kenapa kita lepas sandal? Karena pasirnya itu kadang-kadang neken. Kalau pakai sandal itu neken ditekan sama pasir, jadi pas kita ngangkat itu berat jadinya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti pada saat naik itu pasir itu ke bawah ke boat. Jadinya boat itu kotor. Karena banyak seperti itu kan. Sepele ya, tapi itu sangat diperhatikan juga ya. Makanya sekarang sandal kita buat belikan tempat untuk sandal satu, tetapi itu pada saat baliknya memang karena cepat-cepat juga porternya dibalikkan. Datang turun penumpang, ya ambil kita kan percaya aja cuma sandal gitu. Ya akhirnya mungkin ketukar sama merek. Sama-sama merek, tetapi lama sama baru gitu. Itu kan pengaruh kan. Lama baru. Kenapa sandal saya enggak lo baru? Pernah sih sampai gitu. Ya karena kita juga untuk servis juga ya kita belikan dia sandal. Sandal lama tak kasih pegawai aja. Kalau selain itu pas ketika pas perjalanan dari ke Sanur dari Sanur ke apa namanya ke Penida, terus di tengah-tengah tiba-tiba ada yang mabuk terus kayak tiba-tiba pingsan atau pas ada yang dia hamil di tengah-tengah laut itu. Oh iya. Kalau yang hamil kejadian unik lah. Kalau yang hamil biasanya kita tanyakan juga kalau misalnya dia lagi berapa bulan. Berapa bulan dan juga kita kasih seat belakang. Seat dia di belakang biasanya kita kasih dia karena kan kalau di belakang tuh goncangan agak kurang. Mungkin rahasia dari suatu speedboat itu ya kalau duduk di depan itu yang senang adventure. Karena dia ke-speed kan. Seru banget sih. Kalau yang di tengah sampai di belakang sampean kemarin seru banget sama si Glory sama dia. Kalau di tengah sampai ke belakang itu tempatnya agak gini, dentumannya agak kurang keras kok. Enak jadinya yang paling orang hamil gitu ataupun yang punya, kalau dia lapor ke reservasi kita bahwa dia itu punya penyakit misalnya punggungnya lagi sakit gitu, kita arahkan di belakang. Di belakang, tapi tempat duduk ya, bukan di belakang mesin. Di belakang. Di tali. Ada buset. Ya, seperti itu sih kita gininya. Yang penting intinya kita kan kadang-kadang kita kurang tahu juga dia lagi hamil kecil. Yang penting intinya dia lapor aja. Lapor aja ke reservasi, jadinya atau reservasi. ada formulirnya. Kamu lagi hamil apa enggak? Biasanya sih kalau itu biasanya di water sport baru. Di water sport baru dia ada formulir seperti itu kita buat. Apakah punya penyakit jantung, penyakit apa yang harus di list gitu ya? Di list. Kalau dia sudah. Kalau water sportnya dari Maruti apa aja Pak? Kalau water sport dari kita sih, kita sebenarnya dulu banyak ada water sportnya. Yang pertama itu kan mengapa kita ada ponton di dalam? Itu karena kita menyediakan seawalker. Seawalker itu pakai gini. Itu loh yang pakai helm kaca itu loh. Turun ke bawah. Jalan di bawah. Lihat terumbu karang sama ikan kecil-kecil itu. Iya. Habis itu snorkeling juga, kita di sana bisa juga snorkeling di ponton. Habis itu juga banana boat, donat, jet ski, kano, ya seperti itu Pak. Sebenarnya sih ya sudah dari semua jenis water sport ya 60% 70% sudah kita punya. Ya sudah kita ada kok di sana. Sama restoran juga kita ada di pinggir.
restoran untuk restoran kecil. Jadi kalau misalkan habis dia main air, kemudian langsung ke restoran juga bisa. Makan langsung. Pokoknya lengkap bagi para backpackers yang bisa mau ke Nusa Penida pakai Maruti Express. Ya. Pokoknya sip. Sekali buka cek aja di IG kita Maruti Express, sekali buka IG bisa semua paket ada. Di sana ada paket baru, nanti dilihat aja di sana. Bisa diatur sesuai budgeting. Jadinya kita yang akan buatkan, kalau budget kalian sekian, nanti kita akan buatkan roundan acara kalian di sana. Jadinya supaya nanti kan kita di musim seperti ini kan supaya budget bisa dipakai semaksimal mungkin gitu. Kita siap kok. Oke, kalau enggak kalian bisa langsung aja dicek www.besthoster.co.id, langsung aja cari di situ. Ya. Transport, bookingnya langsung di situ aja. Atau bot ya, bot. Langsung deh ada Maruti Express. Betul sekali, bisa langsung di Best Hostel. Nanti carinya juga. Oke. Terus bagaimana sih tanggapan dari Pak Aryanan tentang kita kan kerjasama nih kemarin di ke Nusa Penida. Siap. Respon dari Bapak gimana nih? Videonya gimana Pak hasilnya Pak? Sebenarnya saya juga sangat-sangat senang sekali ya. Dibilang bangga sekali nih sama Best Hostel. Kenapa gitu? Di masa pandemi ini bisa survive. Ya, itu loh. Makanya saya juga benar sih kita ini gini, benar sih karena ya tahu sendiri kan kondisi perekonomian global kan seperti ini. Benar. Ya, makanya kita sangat-sangat berterima kasih juga dengan Best Hostel juga karena kita juga buat video bersama juga di Nusa Penida dari awal pemberangkatan sampai explore Nusa Penida semua pun masih bisa kita promosikan sekarang di masa seperti ini loh. Ya, makanya saya juga ya semoga kita langgeng. Ya, langgeng ya. Iya, saling-saling menguntungkan. Pokoknya kita semua bisa dibicarakan. Seperti itu. Makanya dengan customer juga seperti itu juga jadinya. Pertama kali Bapak dengar tentang Best Hostel Indonesia, apa sih tanggapannya? Pertama ya. Pertama, saya kira tidak ke transport loh, karena namanya Best Hostel. Iya. Saya kira khusus untuk akomodasi. Makanya saya berpikir, wow, bisa memang masuk ya kita di sana, kita kerjasama ya. Ya akhirnya setelah percakapan dengan Pak Tian dan tim, jadinya, wow, ternyata kita jodoh gitu loh. Ternyata kita jodoh ya, kita bisa. Yang saya pikirkan waktu itu adalah kita punya hostel partners nih di Nusa Lembongan sama Nusa Penida. Siap. Gimana caranya mengakomodir backpackers untuk ke sana? Ya, of course pastinya kita harus bekerja sama dengan transport, termasuk juga fastboat. Gitu. Dan nggak nggak menyangka kita juga diterima dengan baik oleh grup Maruti ini. Karena kan kalau melihat pasti kan ya udah kayak kita tuh masih baru ya, masa bisa dikasih kepercayaan gitu. Dan juga mungkin kalau Pak Mang lihat kita timnya masih muda-muda ya gitu Pak ya. Itu kita sih sebenarnya intinya di Maruti itu memang kita dengan agent ataupun dengan travel agent maupun dengan partner-partner yang penting ada keterbukaan aja. Semua kok bagi saya sih sebenarnya dibuka-buka deh. Bisnis itu trust, kepercayaan aja. Itu yang penting. Kalau misalnya sudah kita ada komitmen seperti apa, misalnya kita sepakati A, yuk kita jalanin A. Kalau misalnya ada perubahan seperti apa, yuk kita bicarakan dulu gimana. Pasti ada solusi kok. Itu intinya. Yang penting bisa terbuka, kepercayaan, dan juga saling bisa kayak trying to understand each other lah gitu. Oke, apalagi di masa pandemi ini ya, jadi kita emang harus survive bareng. Intinya kita harus saling mendukung satu sama lain. Kita kan juga bergerak di daerah yang sama juga di industri pariwisata. Jadi ya harapannya kita dengan awal yang kayak gini, semoga aja setelah pandemi kita sudah siap nih, semuanya kita udah ready semua kepake. Pada saat pandemi ini kita mempersiapkan ya Pak ya untuk kedepannya, karena balik lagi sih yang saya pikirkan tidak ada yang kekal.
pandemi ini menurut saya akan berakhir. Ya. Tapi apa yang kita bisa siapkan ke depannya? Itu Pak. Iya, iya. Dan juga yang saya pengen tanyakan, menurut Bapak potensi hostel di Bali ini gimana Pak? Dan kita kan memang sih ada platform luar ya. Dan saya pikir kenapa sih kita harus pakai platform luar, which is sebenarnya kan kita bisa buat platform sendiri loh gitu. Iya, memang sih sebenarnya yang saya tahu sih banyak memang untuk yang seperti ini kan memang platform luar ya. Nah, makanya juga kalau dari segi akomodasi hostel misalnya seperti itu kan ini memang kebanyakan dikhususkan untuk backpacker ya. Nah, untuk backpacker jadinya dengan dia budget berapa gitu jadinya dia sudah bisa, tetapi saya lihat sih prospeknya bagus sih. Prospek bagus untuk hostel itu prospeknya bagus. Tetapi di sini apa namanya karena terkendala pandemi ini. Iya. Terkendala pandemi ini dan juga aturan-aturan yang terlalu ketat juga. Ya itu juga untuk kesehatan juga. Iya. Makanya ya perkembangannya sekarang mulai down lagi semuanya. Ya seperti itulah. Jadinya memang kemarin sempat rame ya Pak. Rame. Kalau saya kenal backpacker itu yang pada saat itu sebelum pandemi itu yang ke Lembongan. Wow. Dia bisa datang. Pak Mal agree nggak sih? Setuju nggak sih kalau misalnya yang saya pikirkan gini, backpackers itu bukan berarti mereka nggak punya uang. Benar. Mereka tinggal di hostel. Benar. Oke, mereka hemat akomodasi ya Pak. Betul. Ya? Tapi tidak berarti mereka tidak punya uang untuk explore dan punya pengalaman yang lebih. Misalnya pergi ke restoran, terus juga mungkin experience ke east atau west, terus juga naik banana boat dan lain-lain. Jadi adventure-nya dilebihkan gitu. Betul. Ya. Dan backpackers ini mereka teman-teman yang pintar ngatur budget. Betul. Sebenarnya sih kalau kita sih kalau saya sih secara pribadi saya mikirin kalau sudah tamu itu ya, saya kan nggak lihat dia itu bawa apa enggak ya. Iya. Yang penting istilahnya itu dia itu kan kita nih jual produknya kita. Makanya kan sekarang saya berpikiran seperti ini, berapa budgetmu kita atur liburanmu di Nusa Penida seperti itu kan. Nah karena di situasi seperti ini. Makanya dengan fasilitas yang kita ada di Maruti, di Maruti yang fasilitas kita ada, kita pasti bisa punya juga apa namanya, bisa kita ngatur jadinya budgetnya. Kira-kira budgetnya tuh dari berapa sih Pak? Kalau sebenarnya kalau di istilah dari tiket boot kan sudah ada, bisa checklist di Best Hostel nanti mengenai tiket bootnya. Kalau dari paket bisa kita list itu dari paket West itu bisa kita di harga misalnya 275 per pax. Itu kalau berapa orang nanti misalnya ada berapa orangnya ada itu kan itu ya. Karena kan kita satu car itu kan ada itu untuk buat satu hari aja ya Pak ya? Satu hari aja, belum menginap. Kalau menginap, kalau pengen penginapan misalnya di mana, bisa cek juga nanti menginapnya di mana, silakan nanti tanya ke kita juga, bisa langsung, bisa juga gitu. Jadinya kan tidak, ya mereka tuh jalan-jalan dengan kondisi seperti ini bisa lah. Gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan budget dari kalian semuanya. Jadi nggak dipatok. Kalian kira-kira budget kita pengen trip ke Lembongan nih, budget harus 500.000 enggak. Jadi kita bisa menyesuaikan budget. Itu bisa diatur sesuai kebutuhan kalian kayak gimana juga. Inginnya seperti apa? Iya. Nanti gampang kok itu. Nanti bisa. Oke, ini kayaknya udah cukup banget kita ngobrol-ngobrol tentang Maruti, kemudian beberapa paket yang kita bicarakan. Kalian bisa cek langsung aja di besosal.co.id pokoknya. Yes. Kalian bisa langsung booking aja transportasi penyeberangan dari Sanur ke Lembongan atau ke Nusa Penida. Tapi bagus nggak sih kalau misalkan kalau misalkan udah pandemi udah mulai aman, bakal buka ke Gili? Sebenarnya perencanaan itu sih ke Gilinya kita saya sudah ke Gili sama Pak Nyoman sama Pak Man Goreng. Saya sudah ke Gili.
bulan Desember. Nah, sama Pak Man saya sudah ke Gili bulan Desember sudah cek rencana mau buat situasi di sana trip ke sana. Sudah 80% sih. Nah, 80% sip. Planning 2022. Gili akhir ya Pak? 2021 ini. 2021. 2021. Tapi kita ke planningnya 1 tahun lah, karena kan untuk armada. Iya. Nah, Ya, tetapi karena pandemi ini jadinya ditunda. Dan apalagi kondisi sekarang memang kayaknya belum, kalau di pariwisata belum ada titik terang. Ya, masih belum ada titik terang untuk buat di PHP-in terus ya. Kalau saya ada dari tahun lalu sudah kena PHP, makanya ya seperti inilah. Tapi bagaimana lagi, sama seperti saya bilang tadi, itu memang yang mempengaruhi pariwisata di Bali itu adalah kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti apa, jadinya itu ya nanti. Misalnya seperti inilah PPKM ini, ya jadinya banyak yang menjerit juga pariwisata. Ya, tapi itu kita nggak bisa bilang. Ya, kita nggak bisa. Ya, semua kebetulan di pemerintah, dan kita juga harus tetap berusaha bagaimana kita untuk survive di sini juga. Yang penting kita memaksimalkan bahwa prokes, biarpun kita berjalan, prokes kita harus berjalan juga dengan baik, Tetap juga. semangat, tetap makenyem. Ya, makanya nggak kelihatan ya. Makenyem. Makanya yang penting itulah, ingat prokes saja. Ya, siapa tahu seperti Pak Tian bilang, ya pandemi ini pasti nanti akan berakhir juga. Nah, dengan juga kita juga mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Yes. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Pak Ariana, Pak Kade hari ini. Kalau misalnya kalian semuanya pengen ke mampir ke Nusa Penida dan ketemu kebaranan dari Ariana Grande, bisa Pak Mang ini keren. Ya, pokoknya keren banget deh pokoknya. Kok sekarang jadi lebih Masol sih Pak? Siapa ini? Iya. Biasa Bapak jaga iman dan jaga imun. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nasostels.co.id